Selain tol atas awan, Cina bikin terowongan tertinggi dunia. Cina memang tidak main-main soal pembangunan infrastruktur. Selain membuat jalan tol atas awan tertinggi di dunia, tapi pemerintahan yang dipimpin Xi Jinping ini juga membangun terowongan tertinggi di dunia. Belum lama ini ruas tol atas awan tertinggi di dunia menghubungkan Nakju Lasha sepanjang 295 km beroperasi sepenuhnya pada Sabtu. Melansir dari Xinhua, pada April 2019 lalu, pemerintahan Cina sudah mengoperasikan terowongan tertinggi di Gunung Mila. Terowongan ini merupakan jaringan tol di pegunungan yang menghubungkan kota Lasha dengan Ninghe, Cina Barat Daya, Tibet. Terowongan ini berada di ketinggian 4.750 meter di atas permukaan air laut, dengan panjang mencapai 5,7 km dengan dua arah lajur yang juga tersambung dengan jalan tol tertinggi di dunia pada daerah itu. Konstruksi terowongan ini sudah dimulai sejak 2015 lalu dan selesai pada 2019. Terowongan ini juga membantu memperpendek jarak melewati gunung itu yang tadinya 18 km menjadi 5,7 km. Saking tingginya, terowongan ini setara dengan puncak Gunung Trikora atau Etiakap yang berada di Papua Barat, Indonesia. Gunung ini mempunyai ketinggian mencapai 4.751 meter. Gunung Trikora menjadi gunung tertinggi ketiga di Indonesia setelah Puncak Jaya dan Puncak Mandala. Warga desa Cina buat terowongan di puncak tebing Guoliang demi bisa melihat dunia luar. Penduduk desa yang tinggal di puncak tebing Guoliang di Provinsi Henan, Cina membuat terowongan sepanjang 1,2 km untuk menghubungkan rumah mereka dengan dunia luar. Terowongan yang bernama Guoliang tersebut diukir dengan tangan menggunakan alat dasar seperti pahat dan palu. Hingga akhirnya terowongan Guoliang tersebut masuk ke dalam 8 keajaiban dunia. Selama berabad-abad, warga desa Guoliang yang merupakan sebuah desa kecil Tiongkok telah bertengger di atas tebing di pegunungan Taihang dan hampir terputus dari dunia luar. Satu-satunya jalan masuk dan keluar desa adalah langit-langit, di mana terdapat 720 anak tangga yang diukir di pegunungan selama dinasti Song tahun 960 hingga 1279. Hal ini membuat warga desa kesulitan untuk mendapatkan barang-barang yang masuk dan keluar dari desa. Sehingga sebagian besar dari 300 atau lebih penduduk mempertimbangkan pindah untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih mudah. Namun, semuanya berubah pada tahun 1972 ketika Dewan Desa memutuskan untuk membuat terowongan melalui pegunungan untuk akhirnya menghubungkan Guoliang ke dunia luar. Itu adalah kehidupan yang sulit. Komoditas dari dunia luar tidak dapat mencapai desa, dan produk pertanian segar kami tidak dapat diangkut ke tempat lain. Demikian kata Song Baokun selaku penduduk desa Guoliang dikutip dari pikiranrakyat.com dari ODT Sentral. Ia mengaku pihaknya harus membatasi berat babi hingga 50 atau 60 kg. Jika tidak, akan sulit untuk membawa mereka menuruni gunung. Penduduk desa Guoliang berjuang secara ekonomi karena keterasingannya. Tetapi, tantangan terberat sejauh ini adalah membawa orang sakit ke rumah sakit dengan tepat waktu. Jika ada yang jatuh sakit, 8 orang harus membawa tandu untuk menuruni gunung menggunakan sky ladder. Kemudian menempuh perjalanan 4 jam untuk sampai ke rumah sakit terdekat. Meskipun memiliki pengalaman atau pengetahuan teknik, 13 penduduk desa terkuat di Guoliang secara sukarela mulai bekerja di terowongan gunung tersebut. Dengan hanya menggunakan alat-alat sederhana seperti pahat dan palu, mereka menurunkan diri di sisi pegunungan Taihang menggunakan tali dan mengukir batu inci demi inci. Pada tahap yang paling sulit, terowongan berkembang dengan kecepatan 1 meter setiap 3 hari. Namun yang paling penting adalah warga desa tidak ada yang menyerah. Saat terowongan mulai terbentuk, lebih banyak penduduk desa bergabung dan dalam waktu 5 tahun, terowongan Guoliang setinggi 1250 meter itu selesai. Untuk pertama kalinya, desa terpencil Guoliang mendapatkan diakses dengan mobil dan itu telah mengubah segalanya. Di masa lalu penduduk desa yang lapar iri pada mereka yang tinggal di dataran. Sekarang tidak ada yang ingin meninggalkan desa puncak tebing ini. Kami merasa nyaman dengan rumah kami. Demikian kata Shen Heishan selaku warga setempat. Segera setelah terowongan ukiran tangan yang mengesankan selesai, Guoliang berubah dari desa kecil yang hampir tidak diketahui siapapun menjadi tujuan wisata yang ramai. Guoliang yang terletak di 1.700 meter di atas permukaan laut
tebing tersebut menawarkan beberapa pemandangan alam yang menakjubkan. Tetapi, terowonganlah yang menarik sebagian besar para pengunjung. Media Xinhua melaporkan bahwa penjualan tiket masuk ke Guoliang mencapai 120 juta yuan atau sekitar 246 miliar rupiah pada tahun 2018. Selain itu, penduduk setempat yang dulu berjuang untuk mengisi perut mereka kini menjadi pemilik bisnis yang berinvestasi di hotel dan fasilitas lainnya untuk turis. Itu semua karena 13 pria pemberani yang membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Selain terowongan, Guoliang juga dikenal sebagai koridor panjang di tebing, di mana terowongan Guoliang dianggap sebagai salah satu jalan paling berbahaya untuk dilalui, terutama karena sempit dan jalannya yang berkelok-kelok. Namun pada kenyataannya terdapat sedikit resiko jika mengemudi di tepi gunung. Terowongan Guoliang yang diukir dengan tangan mengingatkan pada proyek epik lainnya, yaitu pria Tiongkok yang menghabiskan 36 tahun menggali kanal air sepanjang 10 km melalui 3 gunung untuk membawa air ke desanya. Cina akan bangun terowongan kereta cepat di bawah laut. Cina segera membangun terowongan kereta cepat di bawah laut yang menghubungkan kota Ningbo dengan kepulauan Zhoushan sepanjang 16,2 km di wilayah perairan timur. Media lokal menuliskan bahwa kereta cepat Cina akan memiliki terowongan bawah laut pertama dan terpanjang. Setelah melakukan persiapan selama 2 tahun, proposal teknis pembangunan terowongan kereta bawah laut itu telah lulus penilaian Dewan Pakar yang dipimpin oleh Qian Qihu dari Chinese Academy Engineering pada pekan lalu. Jalur transportasi Kepulauan Zhoushan, Provinsi Zhejiang dengan wilayah daratan Cina akan dihubungkan dengan kereta api cepat dari Ningbo sejauh 77 km melalui terowongan dan beberapa jembatan via Pulau Jintang. Tidak hanya kereta api cepat, proyek tersebut juga memungkinkan perjalanan kendaraan bermotor di bawah laut melalui terowongan terpisah. Demikian bunyi proposal itu. Tidak seperti terowongan tabung tenggelam di salah satu ruas jembatan Hong Kong, Zhuhai, Macau, terowongan kereta api bawah laut Ningbo Zhoushan akan dibangun dengan menggunakan perisai yang dibenamkan lebih dalam sehingga bakal menimbulkan pekerjaan proyek yang rumit. Perisai terowongan berdiameter 14 meter itu akan membentang sepanjang 10,87 km di bawah laut dengan kedalaman maksimum 78 meter. Ini akan mencatatkan rekor baru di dunia. Demikian pernyataan Tang Xiangjun dari China Railway Siyuan and Design Group yang bertanggung jawab terhadap proyek terowongan bawah laut itu. Kalau pembangunannya sudah selesai, dari Ningbo ke Zhoushan hanya dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dengan laju kereta rata-rata 250 km per jam. Selama ini perjalanan di jalur tersebut dengan menggunakan mobil yang melewati beberapa jembatan memakan waktu sekitar 1,5 jam.